Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan naimin, Allahumma bina suratul mustaqim, suratul ladina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah anak, kita berjumpa pada tema kedua ya, subtema kedua yaitu sudah kita pelajari 1A, 1B. Sekali lagi mengingatkan ya, belajar kunci membuka ilmu, kita belajar IPS, berkeliling, jalan-jalan seluruh dunia. Selamat datang di pembelajar IPS ya. Sebelum kita mulai anak-anak ya, pertama kali kita ucapkan bersama-sama ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita bersuara dalam keadaan sehat, kuat, bahagia dalam tata yang kedua. Salawat dan salam dan tetap dicurahkan kepada junjungan teladan kita yang patut kita teladani sampai akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini anak ya, 1B kita akan belajar interaksi antar ruang di Asia dan benua-benua lainnya, masih judul itu. Nah, sebelum kita memulai, marilah kita setelah salam kita mengucapkan bersama-sama yaitu menghadap kiblat. Silakan siapkan catatannya juga atlasnya ya. Kita mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Anakku, yang pertama kemarin kita sudah mempelajari tujuan pembelajaran yaitu KP 1 sampai 9, sekarang adalah 10 sampai 17, yaitu kalau di worksheet kalian dimulai halaman 14, yaitu kita awali dengan mendeskripsikan konsep interaksi antar ruang dan terakhir adalah menyajikan hasil diskusi tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang negara-negara di Asia dan benua-benua lainnya. Ini kegiatan pembelajarannya sama anak-anak ya, awali selalu dengan doa, mengamati video, mendengarkan pembelajaran penjelasan tulis, kemudian yang utama adalah ikro ya, ikro bismi rabbika dalam Al-Quran, baca itu penting sekali. Apa yang dibaca? Salah satunya buku paket, revisi lain, membuka Google, YouTube ya, di Histiosis, kemudian di Google Site. Nah, ini anak-anak ya, IPS Kulistyo. Jangan lupa ini adalah karya besar Pak Arif. Ya, Pak Arif. Nah, masih ingat toh Pak Arif ngajar bahasa Inggris. The best. Nah, ini ya. Nanti kemudian mengajarkan worksheet kegiatan 10 sampai 17. Menilainya sama, masih tertib, etika, presentasi, dan penilaian dari worksheet dan ulangan harian. Itu mengenai kegiatan pembelajarannya. Nah, anakku, sebelum kita jauh, coba di kelas sudah kita pelajari semuanya ya. Nanti kalau tanya mana semangatnya, nah ini semangatku luar biasa. Coba kita ulangi lagi ya, sebentar. Mana semangatnya? Ini semangatku luar biasa. Mari bersama-sama belajar IPS. Coba kalian amati ini. Diskusikan gambar ini, diamati, yaitu interaksi antar ruang di benua-benua Asia dan benua lain pada APEC di Vietnam tahun 2017. Sebelum kita belajar tentang interaksi antar ruang, apa sih ruang itu? Nah, ruang itu apa sih? Kalau ruang mungkin kalian berpikir adalah ruang di dalam kelas, di dalam ruangan. Bukan. Ruang itu di IPS. Geografi itu adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal. Nah, itu adalah ruang. Jadi semua yang ada di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian, yang digunakan untuk makhluk hidup tempat tinggal itu ruang. Jadi ruang itu tidak hanya di bawah genteng ya, tetapi di bawah langit, bahkan sampai di atas langit, di bawah bumi itu ruang ya, menurut geografi. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas atau karakteristik yang berbeda antara satu dengan wilayah yang lain. Tidak sama. Tadi yang dulu kita pelajari Australia, Asia, semua memiliki ciri khas. Karena Allah itu menciptakan yang maha dahsyat ya, tidak ada satupun ciptaannya yang sama. Meskipun kembar siam ya, masih tetap ada
ada. Nah, karakteristik ini anak-anak yang akhirnya menciptakan keterkaitan antar ruang. Nah, ini ya beda. Karena beda contoh, Indonesia itu penghasil rotan. Sedangkan Jepang tidak bisa menghasilkan, sehingga harus tukar menukar ya, saling ekspor, saling impor. Nah, inilah untuk melengkapi kebutuhan sehingga terjadilah interaksi antar ruang. Untuk apa? Karena setiap ruang membutuhkan ya kebutuhan yang tidak sama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Kalau negara adalah warganya dan seluruh komponen di wilayah tersebut. Itulah tentang ruang. Kemudian pengaruh interaksi antar ruang. Ya, kita sudah jelas. Di bidang politik, apa pengaruhnya di bidang politik? Interaksi ruang ada potensi saling mempengaruhi antar negara. Tingkat kepercayaan antar negara makin membaik, menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang, memicu konflik di perbatasan. Ya, ada memang hal-hal dampak positif dan negatif. Ya, menghilangkan kesenjangan. Kenapa? Mungkin Indonesia, negara yang berkembang, belum bisa membuat komputer, ingin maju, nah kita mengimpor dari negara maju. Nah, ini sehingga menipiskan ya, memperkecil kesenjangan. Di bidang pendidikan, pengaruh interaksi ruang di bidang pendidikan, taraf pendidikan meningkat. Angka melek huruf meningkat khususnya negara berkembang, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia, perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita lihat anak di bidang pendidikan. Kita sekolah-sekolah kita dari PAUD sampai perguruan tinggi ada perubahan. Bahkan ada dulu itu sekolah standar internasional. Bahkan sekarang ada boarding school yang di situ biasanya kurikulumnya mengadap dari kurikulum luar. Ada yang dari Inggris, Cambridge, ada yang dari Singapura dan sebagainya. Ini dampak dari interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Kemudian pengaruh interaksi ruang di bidang ekonomi. Mendukung pertumbuhan ekonomi. Daya saing ekonomi makin meningkat. Kualitas produk meningkat, peluang investasi makin terbuka. Bisa kalian saksikan sendiri di era sekarang ini anak-anak, pembangunan jalan tol. Nah, kalau kemana-mana sekarang cepat, kenapa? Sudah dibangun jalan tol. Peluang investasi. Siapa yang membangun? Sebagian besar adalah investasi asing, terutama dari Cina ya. Di era sekarang ini Cina banyak menanamkan atau berinvestasi di negara kita. Mudah-mudahan itu hanya ahli teknologi, bukan penjajahan baru ya. Ini harus diingat anak-anak ya. Daya saing ekonomi makin meningkat. Kalian lihat ya sekarang yang bisa kalian pakai ya, bahkan yang saya pakai dunia maya online sekarang itu HP. Nah, coba kalian lihat. HP itu fiturnya tiap 3 bulan ada baru. Nah, ini meningkat ya dari Nokia. Kemudian kalau ini laptop yang saya pakai Asus, HP. Nah, ini terus anak-anak dukung ya, sehingga akan mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian di bidang sosial budaya, nah, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan pengaruh budaya barat. Nah, ini hati-hati ya, banyak yang terjadi gesekan, bahkan merusak budaya kita, menurunkan kesenjangan sosial. Budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Anak-anak di bidang pariwisata kalian lihat ya, di negara kita makin berkembang. Tidak usah jauh-jauh, di Pujon ini ya, di sekitar sekolah kita itu sudah ada berapa pariwisata. Sisi positifnya mungkin meningkatkan ekonomi masyarakat ya, kemudian semakin terbukanya untuk menerima hal-hal baru. Tapi harus hati-hati ya, kalian harus membentengi diri dengan iman, takwa, kalau dalam kehidupan bernegara dengan nilai-nilai Pancasila, yang terpenting kuatkan iman dan takwa. Nah, kemudian pengaruh perubahan ruang. Pengaruh perubahan ruang ini anak-anak ada dua, yaitu faktor alam dan faktor aktivitas manusia. Faktor alam yang mempengaruhi
perubahan ruang itu yaitu adanya bencana alam, ya biasanya tsunami. Kita lihat yang sangat dahsyat itu di Aceh ya beberapa tahun yang lalu, membawa pengaruh dampak yang sangat besar, bahkan banyak negara-negara tetangga kita yang membantu ya, negara asing. Kemudian banjir, nah ini ada istilahnya banjir bandang, kalau di tepi laut itu banjir rob yang mendadak, bahkan di tidak usah jauh-jauh ya, Pujon Batu ini kalau ada hujan banjir luar biasa. Kemudian gunung meletus. Nah, dulu di Pujon ini pernah ditempati pengungsian gunung meletus dari Kelut, anak-anak ya. Susahnya minta ampun ya. Saya mengalami sendiri sekolah sampai malam-malam ya untuk menemani dan membantu para pengungsi ya dari Ngantang. Dan banyak mengungsi ke sini anak-anak itu berbulan-bulan ya, longsor. Kemudian badai. Ini faktor yang pengaruh perubahan ruang dari segi faktor alam. Aktivitas manusia, pemanfaatan alam secara eksploitatif, penggunaan lahan yang tidak seimbang. Ini dapat mengaruhi perubahan ruang ya. Kalau pemanfaatan alam secara eksploitatif ini akhirnya juga menimbulkan banjir, kemudian terjadinya penggusuran, kemudian penggunaan lahan yang tidak seimbang ya. Kebetulan lahan itu ada lahan untuk lindung, bukan produksi. Nah ini kalau tidak manfaatkan dengan baik-baik, bencana besar yang akan kita. Kemudian pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lain. Saat ini anak-anak interaksi antar negara di Asia dan negara-negara Asia dengan negara-negara lain juga dalam berbagai lembaga internasional, misalnya ASEAN. Jadi organisasi ini termasuk salah satu interaksi negara-negara yang ada di ASEAN, juga bahkan ini di dunia ya, yang berinteraksi dengan Jepang. Kemudian interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya ya, dengan Uni Eropa. Pengaruh perubahan ruang interaksi antar ruang di Asia dan benua lainnya ya. Salah satu sisi positif ya, dan kita positif dulu, pengaruh ini bidang lainnya ekonomi adalah meningkatnya produksi barang dan jasa di suatu negara lain yang membutuhkan barang dan jasa. Kalau kita lihat, nah ini anak pekerja pabrik, umumnya pekerja pabrik itu adalah wanita. Kenapa sih kok wanita tidak laki-laki ya di pabrik itu? Banyak kan karena wanita itu lebih telaten, lebih teliti ya, karena bekerja di pabrik itu membutuhkan hal yang itu, ketelitian. Kemudian pengaruh ruang di benak saya yaitu salah satu sisi negatif pengaruh dari interaksi antar ruang di bidang ekonomi. Suatu perusahaan dapat memindahkan pabrik ke negara lain akibatnya kehilangan dari pajak. Nah ini anak-anak, misalnya kita ya, ini banyak investasi negara kita itu dari Cina, dari Inggris, bahkan hampir di benua-benua itu ada yang menginvestasikan. Nah seandainya ini ujuk-ujuk ya, apa bahasa Jawanya ujuk-ujuk dipindah, nah pajak kita akan berkurang. Itu dampak negatifnya. Juga yang lain ya, mungkin tenaga kerja kita semakin banyak yang tidak terserap sehingga menimbulkan pengangguran. Kalau sudah pengangguran itu menimbulkan dampak-dampak yang lain, baik dampak ekonomi, sosial, budaya maupun pendidikan. Kemudian salah satu sisi positif pengaruh interaksi ruang ya di bidang sosial budaya. Terbukanya lowongan pekerjaan akibat pertambahan perusahaan dan pabrik. Tadi kalau pabrik dipindah itu sisi negatifnya, kalau didirikan pabrik, nah itu bisa menyerap tenaga kerja. Karena khususnya negara kita, anak-anak itu banyak kelebihan ya tenaga kerja. Kalau tidak bekerja nganggur. Kalau nganggur itu akhirnya bisa menimbulkan dampak-dampak kriminalitas ya, baik di bidang sosial budaya maupun bidang-bidang yang lain. Ya, kemudian sisi negatif ya di bidang sosial budaya. Bertambahnya penduduk di perkotaan menambah kepadatan penduduk ini ya, sehingga terjadinya ini ya pendirian rumah-rumah liar ya, kumuh karena padatnya penduduk bahkan di kolong-kolong jembatan. Nah ini anak-anak dampak sosial budaya dari segi negatif ya antar ruang. Kemudian
Sisi positif, ya, sisi positif pengaruh antara di bidang pendidikan. Bertambahnya jumlah dan jenis sekolah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan yang terampil. Anak-anakku sekalian, kalau kalian tahu anak-anak, dengan kita berinteraksi itu banyak sekarang sekolah-sekolah di Indonesia, tadi sudah saya katakan, itu yang berkolaborasi bekerja sama dengan negara lain. Kenapa kok dengan negara lain? Kecuali menambah wawasan. Nah, salah satunya nanti pekerjanya ini bisa, ya, hasil tulisan ini bisa bekerja di negara tersebut. Contohnya ya, tidak jauh-jauh di SMP 1 Pujon ini banyak yang di sekolah SMK 3 PGRI itu ya, PGRI. Nah, itu banyak yang lulusannya itu termasuk dari Pujon itu yang ke luar negeri. Nah, ini anak-anak ya, jadi pengaruh positif interaksi antar ruang di bidang pendidikan. Dan masih banyak lagi ya, saya dengar sekolah-sekolah itu banyak yang sekarang kurikulumnya itu mengadop dari kurikulum dari luar negeri, terutama yang nanti lulusannya itu mau sekolah ke luar negeri itu sudah tidak kesulitan. Kenapa? Sudah terjadi kesetaraan. Kemudian sisi negatif bidang pendidikan. Kalau tadi sisi positif, sekarang adalah sisi negatif. Sisi negatifnya ini adalah pendidikan yang baik cenderung makin mahal, sehingga belum tentu semua orang dapat pendapatannya. Tidak dipungkiri anak-anak, kalau orang Jawa mengatakan jerbasuki mawa biyo. Misalnya kalau kalian ke Malang naik BNK dengan naik bis, naik Grab, tentu biaya beda. Kenapa? Sesuatu yang baik, nah ini pendidikan ini ya, ada yang gratis, tapi yang pendidikan sekolah-sekolah elit itu bayarannya cukup mahal. Saya pernah diundang salah satu sekolah ya, yang pendirinya bosnya itu pemilik pabrik sarung, saya tidak sebutkan nama, nanti promosi anak-anak. Itu SPP-nya 1 bulan 2,5 juta. Kalau kalian di Pujon bayar atau tidak? Nah, gratis. Coba hanya minta sekolah ini kalian belajar tertib, ya, belajar baik, beriman, bertakwa, berakhlak, dan punya kontribusi besar. Jadi saya ulangi lagi, sisi negatifnya setelah kita interaksi antar ruang, sekolah-sekolah tersebut menghadap kurikulum luar, sehingga mau tidak mau biaya pendidikannya membengkak. Nah, kalau sudah membengkak, tidak semua masyarakat kita bisa masuk ke lembaga pendidikan tersebut. Kemudian sisi positif, positif interaksi antar ruang di bidang politik, yaitu makin banyak penduduk yang mendapatkan pendidikan, sehingga makin peduli terhadap hak dan kewajibannya termasuk di bidang politik. Kita ketahui anak-anak ya, politik itu adalah salah satu kendaraan penguasa yang ada di negara kita ya. Kita lihat partai politik dan sebagainya. Ada juga yang tidak suka ke partai politik, itu sah-sah saja ya. Tapi kalau kalian ingin jadi politikus, berpolitik saja, yaitu politik yang beriman dan bertakwa, sehingga kalian mengabdi ya. Politik itu adalah alat pengabdian kalian untuk negara, agama, dan bangsa, bukan mempolitiki atau mempolitisir ya. Makanya iman dan takwa itu sangat penting ya, supaya kalian tidak salah arah dan salah jalan. Kemudian sisi negatif di bidang politik. Nah, ini ya, sisi negatif di bidang politik. Suatu negara dapat mencuri urusan negara lain, terutama bila negara tersebut memberikan pinjaman maupun bantuan teknologi ke negara lain. Nah, ini sisi politik ya. Kalau kita lihat anak-anak negara kita ya, bahkan banyak di negara-negara Afrika itu ya, yang sudah dikuasai, pertamanya dipinjami uang, dapat bayar, sehingga negaranya dijadikan sapi perasan, bahkan penjajahan. Hati-hati, mudah-mudahan negara kita tidak seperti itu ya, mudah-mudahan tidak seperti itu anak-anak. Itulah pentingnya kalian belajar tidak hanya geografi, IPS ya, ada sejarah dan sebagainya, sosiologi,
Tujuannya supaya negara kita, kalian nanti berkontribusi, karena negara kalian dididik sekarang adalah dipersiapkan untuk menjadi generasi emas Indonesia tahun 2045 ya, 100 tahun Indonesia merdeka. Itulah anak yang bisa kita pelajari dari interaksi antar ruang ya, bahwa salah satunya adalah bahwa tiap ruang itu memiliki ciri khas ya, karakteristik sendiri-sendiri ya, dan negara maju berkembang menghasilkan ini tidak sama, sehingga perlu adanya interaksi. Interaksi itu kenapa? Karena karakteristik tadi tujuannya untuk apa? Untuk saling memenuhi, melengkapi kebutuhan masing-masing dari suatu wilayah. Namun ketika mereka melakukan interaksi, nanti ada dampak positif dan ada dampak negatif. Dampak positif bukan berarti kita berani, tidak ya. Dampak positif itu kita pelajari, kita minimalisir pengaruhnya, tetapi kita kuatkan yang dampak positif, karena tidak ada di dunia ini yang baik terus, yang jelek terus, itu tidak ada. Itulah anak pembelajaran IPS subtema kedua atau 1B ya, interaksi antar ruang khususnya di benua Asia dan pengaruhnya di dalam kehidupan. Kalian bisa memetik ya, bahwa diri kalian juga tidak bisa hidup sendiri, karena manusia itu adalah makhluk sosial, perlu bekerja sama, membutuhkan orang lain, sehingga harus jaga baik-baik diri kita ya dalam berkomunikasi. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini, pembelajaran IPS, mudah-mudahan bermanfaat ya, berguna dalam kehidupan. Lebih jelasnya nanti silakan worksheetnya itu dikerjakan, dipertajam dengan membaca buku, membuka Google, membuka Google Sheet, kemudian channel YouTube saya dan semuanya. Terus sekali lagi terima kasih anak-anakku, tidak hanya anak Pucon, ini adalah anak-anak bangsa seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kalian adalah anak-anak kami ya, kami alhamdulillah bisa membersamai kalian. Sekali lagi terus belajar, terus berjuang ya, terus belajar, luruskan niat, hanya mengabdi di jalan Allah ya. Jangan lupa tingkatkan terus ibadahnya, perbaiki terus etika dan akhlaknya, berkontribusi dan berkomunikasi secara baik. Demikianlah anak-anak, kurang lebihnya minta maaf ya. Selamat berjuang, semoga sukses ya, selamat berjuang, semoga sukses, dan jangan pernah berhenti, terus belajar. Sekali lagi terima kasih, selamat berjuang, semoga sukses. Pas bersama Allah ya, bersama Allah pasti termudahkan dan pasti bisa. Sekali lagi ya, terima kasih dan minta maaf segala hilap ya. Salam sayang saya, salam indah saya, salam 1 IPS ya, salam 1 IPS. Kita belajar dan belajar untuk mengenal dunia dalam rangka meningkatkan iman dan takwa. Saya akhiri dengan siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.